Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pasar modal, mekanisme perdagangan efek. Kelompok kami terdiri dari Saya Juari Mary Linda Santi Lenggang, NIM 2018 008 082. Perkenalkan, nama saya Anggita di Ramadan dari kelas 53 dari kelompok 10. Kenalkan, nama saya Teresia Irene Taiso, NIM 2017 008 150. dan saya sendiri, Dwi Purnomo Aji 2018 008 101. Slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Mas Agito. Mekanisme perdagangan efek. Nah, di dalam perdagangan ini didasarkan oleh BII pada sistem order yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas atau membuat perjanjian tertulis dan membuka rekening efek atas namanya sendiri. Nah, sebuah perusahaan sekretaris ini juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham atas nama mereka sendiri. Sebagai pasar modal ini melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah yang pertama SRO pasar modal, yaitu di dalamnya ada BEI dan KSI dan KPEI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. Untuk yang kedua, perusahaan efek anggota bursa yang telah memperolehkan izin usaha dari OJK sebagai perantaranya adalah perdagangan efek yang sebagaimana dimaksud dalam pasar modal pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal UUPM, dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di dalam bursa sesuai dengan peraturan bursa 21. Untuk yang ketiga, nasabah. Untuk yang keempat, biro administrasi efek. Untuk yang kelima, lembaga kustodian dan bank kustodian. Untuk pengertian efek ini merupakan surat-surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di dalam pasar modal. Nah, berdasarkan ketentuannya ini masuk dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu seperti saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, dan kontrak investasi kolektif. Nah, kontrak berjangka ini atas efek dan setiap derivatif dari efek. BII menyelenggarakan perdagangan atas hampir semua efek bersifat ekuitas, saham waran, dan hak memesan. Untuk efek terlebih dahulu HMETD atau obligasi, untuk obligasi negara dan obligasi korporasi. Untuk sukuk ada dua, suku biasa dan suku korporasi. Untuk efek derivatif atau kontrak opsi saham dan kontrak yang berjangka panjang atau indeks mempunyai unit penyertaan reksadana yang diperdagangkan di dalam bursa, dan untuk efek beranggun aset atau EBA. Untuk
pengembangan efek di bursa ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Dimulainya dari proses pembukaan rekening, efek, penyampaian order, dari nasabah kepada AB atau pemrosesan order. Untuk pelaksanaan transaksi. Baik, selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab para pihak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Irene Taiso, NIM 2017-008150. Bagi perusahaan efek atau anggota bursa, 1. Bagian pemasaran PAB bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli atau menjual. Yang kedua, verifikasi data nasabah. Yang ketiga, setelah melakukan verifikasi data sesuai dengan peraturan OJK nomor 22 tahun 2014 perihal prinsip mengenai nasabah oleh penyedia jasa keuangan. Yang berikut bagi investor. 1. Sebelum melakukan transaksi, investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah perusahaan efek atau kantor broker. Dengan kata lain, anggota bursa. 2. Untuk dapat melakukan perdagangan melalui Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan efek harus melakukan pembukaan rekening. Investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Yang berikut bagi Bursa Efek Indonesia, di setiap akhir sesi perdagangan, baik sesi 1 maupun 2, Bursa Efek Indonesia akan mengirim data transaksi bursa atau DTB kepada KPEI. Yang berikut bagi Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. 1. Nantinya hak dan kewajiban dari setiap anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan transaksi bursa yang dilakukannya di pasar reguler dan pasar tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI pada setiap hari bursa dan dicantumkan dalam DHK. Yang kedua, sera efek bersifat ekuitas terkait pemenuhan kewajiban anggota clearing kepada KPEI. Anggota clearing wajib mengganti kewajiban sera efek bersifat ekuitas yang tidak dipenuhinya. Yang berikut bagi Kustodian Sentral Indonesia atau KSEI. Setelah netting DHK yang dilakukan KPEI, maka KSEI akan melakukan penyelesaian kewajiban dan hak dari nasabah. KSEI akan memindah bukukan efek dari penjual ke rekening efek pembeli dan akan memutusi dana dari pihak 24 pembeli ke pihak penjual. Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang berikut, segmen pasar di bursa dan penyelesaian transaksi bursa. Segmen bursa di BEI terdiri dari pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Perdagangan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automate Trading System atau JATS. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot efek atau kelipatannya yaitu 100 efek. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang perdagangan efek di bursa dapat dibedakan menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap-tahap pembuatan rekening dan penyampaian order. Dalam tahap-tahap pembuatan rekening dan penyampaian order ini, ada 2 poin yaitu pembukuan rekening, penyampaian order. Dalam penyampaian order lagi, terdapat 3 poin, yaitu penyampaian order melalui training floor, penyampaian order secara remote training, penyampaian pemrosesan order. Tahap kedua yaitu tahap pemrosesan order. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan transaksi. Sedangkan tahap keempat yaitu tahap clearing, pinjaman, dan penyelesaian transaksi. Poin yang kedua yaitu mekanisme perdagangan efek di luar bursa. Perdagangan efek di luar bursa ini dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Yang kedua, tahap pelaksanaan transaksi dan peringkat. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis dan mekanisme transaksi lainnya. Yang pertama, transaksi margin. Transaksi margin adalah transaksi yang difasilitasi oleh perusahaan broker atau perusahaan efek, di mana investor pembuka rekening efek. Yang kedua yaitu transaksi short selling, adalah transaksi yang digunakan dalam perdagangan saham. Investor atau trader meminjam dana untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan yang akan memberikan pada saat harga saham turun. Yang ketiga, transaksi pinjam meminjam efek.
Transaksi pinjam-meminjam efek adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu efek antara pihak pemilik efek sebagai pemberi pinjaman dengan KPEI sebagai penerima pinjaman atau KPEI sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang lebih membutuhkan efek. Yang keempat, yaitu transaksi repurchase atau repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Baiklah, selanjutnya saya persilakan untuk teman saya. Penghentian perdagangan. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar dan juga efisien, bursa dapat melakukan 1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek di bursa dalam hal A. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem remote trading. B. Terjadinya masalah teknis pada sistem clearing dan penjaminan KPI atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses penjaminan atau penyelesaian transaksi bursa. Yang C. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual atau beli yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam, paling lama 1 sesi perdagangan. Dalam hal penghentian melebihi 1 sesi perdagangan, maka bursa akan melakukan perhentian sementara setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan juga LK. Yang D. Bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Yang E. Terjadinya kegangguan keamanan sosial dan politik, antara lain pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan, dan epidemik. Yang F. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Yang kedua, penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu efek tertentu di bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas efek tersebut. Yang ketiga, jika penghentian sementara terjadi, maka transaksi bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku, kecuali apabila terdapat inkonektisasi data, kesalahan data, dan atau hilangnya data transaksi bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS. 4. Bursa menghentikan sementara perdagangan hak penguasaan efek terlebih dahulu dan atau waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya hak penguasaan efek terlebih dahulu dan atau waran tersebut dihentikan sementara. Yang kelima, untuk menjaga kelangsungan perdagangan efek di bursa, maka bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha atau business continuity plan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Selanjutnya adalah kasus terkait pada mekanisme perdagangan efek. Kasus penurunan indeks IHSG. Penurunan indeks yang signifikan mengakibatkan bursa merubah aturan terkait auto rejection pada tanggal 24 Agustus 2015. IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni 3,9%, di mana dalam 5 hari terakhir, bursa indeks saham gabungan IHSG telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni lebih dari minus 9,5%. Dan nilai kapitalisasi pasar IHSG yang hilang dalam 5 hari bursa terakhir mencapai 400 triliun rupiah. Selain faktor di atas, penurunan year-to-date IHSG secara kumulatif untuk tahun 2015 hingga tanggal 24 Agustus 2015 juga sangat besar, dan salah satu faktor terburuk dibandingkan bursa lain, yakni hingga lebih dari 13% per 100. Apabila kita melihat secara year-to-date, penurunan indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia mencapai lebih dari 20%. Karena hal tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2015, pihak-pihak terkait dalam hal ini, direksi mengadakan rapat internal dengan perwakilan divisi terkait untuk membahas langkah dan strategi meredam atau menahan penurunan yang lebih dalam. Ide yang muncul adalah untuk merubah auto 39 kelompok harga saham sebelum 25 Agustus 2015 per tanggal 25 Agustus. Baik, selanjutnya, lanjutan kasus terkait pada mekanisme perdagangan efek. Ide yang muncul adalah untuk merubah auto 39 kelompok harga sebelum 25 Agustus per 25 Agustus 2015, naik turunnya harga rejection dari penurunan harga di mana untuk semua kelompok harga, batas bawah auto rejection akan diubah menjadi sama rata, yaitu 10% per 100. Hal ini bertujuan untuk menjaga volatilitas harga dan menahan penurunan lebih dalam.
Setelah formulasi besar-besaran, perubahan tersebut disetujui secara internal oleh Bursa Efek Indonesia. Maka selanjutnya pihak BEI membawa hasil rapat ini ke pihak OJK untuk dimintai masukan dan persetujuannya terkait perubahan tersebut. Maka setelah disetujui pihak BEI, pada pukul 16.30 WIB tanggal 24 Agustus 2015, langsung mengontak pada bursa terkait akan perubahan tersebut yang akan berlaku hari esoknya. Dan memberitahu bahwa pada malam hari tanggal 24 Agustus 2015 akan ada yang disebut dengan mock trading, yaitu tes mekanisme perdagangan dengan aturan baru yang akan diterapkan per tanggal 5